Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Warafina Hamawan. Nama saya Vera Wibowo. Nama saya Revi Pustiani. Nama saya Alia Rahmadewi. Nama saya Almasa Nursani. Di sini kelompok kami akan mengunjungi Museum Fathahillah yang berada di Bogor. Selamat menyaksikan ya, Panas. Seja moreno, loira, vem balançar futuro, oi, oi, oi. Pada 1620 didirikan pertama kali sebuah balai kota di Batavia di tepi timur Kali Besar, yang 6 tahun kemudian akhirnya dibongkar demi melawan serangan dari pasukan Sultan Agung pada 1626. Untuk menggantikannya, pada tahun 1627 dibangunlah kembali balai kota ini atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Tjuen. Tahun 1628, kondisi balai kota sudah memburuk akibat ketidaksetimbangan tanah di Batavia serta beratnya bangunan membuat gedung ini perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Ternyata, di penjara bawah tanah ini mempunyai kisah kelam di masa lalu. Penjara bawah tanah ini tidak dibangun sejak awal pembangunan gedung ini. Awalnya, Museum Fathahillah merupakan balai kota di mana digunakan sebagai tempat Gubernur Batavia dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, gedung ini diganti menjadi Dewan Pengadilan. Nah, sejak diubah menjadi Dewan Pengadilan, inilah menjadi tempat saksi para tahanan di penjara bawah tanah. Penjara ini sangat kecil dan gelap, di mana terdapat dua jenis penjara, yaitu penjara pria dan wanita. Dahulu, penjara ini digunakan untuk para tahanan serta tokoh masyarakat yang melawan penjajahan Belanda. Bahkan, Pangeran Diponegoro dan Cut Nyadin pernah ditahan di penjara bawah tanah ini. Dikisahkan bahwa di penjara bawah tanah ini pernah menampung 500 orang. Para tahanan itu dibiarkan kelaparan, disiksa dengan sadis, dan hingga mati membusuk. Dari kisah tersebutlah yang membuat penjara bawah tanah ini kental dengan suasana seram dan mistis. Berdasarkan pengetahuan, patung Hermes ini dibuat oleh orang Eropa. Patung ini dibuat dari perunggu dan tembaga berdasarkan kisah pada mitologi Yunani. Patung Dewa Hermes ini melambangkan kesuksesan dalam kehidupan. Patung ini memiliki berat 120 kg dengan tinggi sekitar 2 meter. Yuk guys, mari kita amati bersama-sama. Hermes adalah dewa untuk para pedagang, pejalan kaki, dan atlet. Hermes digambarkan seperti sedang berlari. Hermes ini adalah nama anak dewa Zeus. Untuk lebih tahu, mari kita amati. Nah guys, jadi letak patung Hermes selain di halaman Museum Sejarah Jakarta yaitu Fathahillah, patung Hermes juga dapat ditemukan di kawasan Jembatan Harmoni. Awalnya, patung Hermes yang asli diletakkan di kawasan Harmoni ini sebagai simbol gerbang masuk daerah kekuasaan Belanda. Namun, sejak tahun 1999 sampai sekarang, patung aslinya sudah dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta, Kota Tua. Pemindahan ini dilakukan agar patung lebih mudah terawat. Pada zaman pemerintah Belanda, patung Hermes ini dipasang di Jembatan Harmoni sampai suatu ketika dinyatakan hilang. Tapi sebenarnya tidak hilang. Patung Hermes hanya jatuh ke dalam sungai dan terbengkalai. Oleh karena itulah, demi alasan keamanan Pemprov DKI meletakkan patung ini di Museum Fathahillah dan membuat replikanya dipasang kembali di tempat aslinya. Pisan mural.
Lukisan dinding ini dibuat oleh Harjadi yang dimulai sejak 1975 atas permintaan langsung Gubernur Ali Sadikin. Mural tersebut digambar di 3 sisi dinding dan melukiskan berbagai tema yang berbeda. Kini ruangan ini dinamakan ruang mural. Semua sesuai permintaan Ali Sadikin dan gambar-gambarnya adalah situasi yang terjadi di Jakarta pada era 1880 hingga 1920-an dan dihindari oleh banyak orang Belanda dan ada juga dengan pakaian Jawa. Ruang Diponegoro merupakan sebuah ruangan yang digunakan oleh Pangeran Haryadipanegara atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro saat ia diasingkan. Dalam ruangan ini terdapat sebuah ranjang, payung, tombak, serta beberapa surat yang sempat ditulis oleh Pangeran Diponegoro kepada ibu dan anaknya yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno. Pangeran Diponegoro diasingkan di sini selama 26 hari sebelum dibawa ke Makassar. Di sebelahnya terdapat kursi dan meja dengan dubang, tempat meludasi ripinang di atasnya. Ada juga kandang burung serta payung-payung khas kerajaan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, oke? Berbagai hidangan juga terdapat di gambar seperti santai, kari, telur asin, ayam goreng, kerang, dan buah-buahan. Separta menyatakan bahwa gambar ini diceritakan pesta rakyat. Terlihat pula gambar kerumunan orang pada bagian atas lukisan ini yang belum diwarnai. Mural yang lain berada di sebelah kiri lukisan pesta rakyat. Ada gambar yang menjelaskan pengangkutan barang-barang di pelabuhan Sunda Kelapa. Gambar ini juga belum dicat, masih berbentuk sketsa saja, masih dinding yang sama. Terlihat juga gambar sosok pemuda yang sedang asik bermain gitar.